Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersyukur, ikhlas dalam menjalankan tugas, tidak berhenti berusaha dan berdoa. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana menyiapkan portofolio peserta didik. Mengapa? Karena banyak sekali guru-guru yang menanyakan tentang bagaimana menyiapkan portofolio peserta didik terkait adanya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Bentuk ujian sekolah sesuai dengan amanat Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, perihal keempat, ada 4 bentuk ujian sekolah. Yang pertama portofolio, yang kedua penugasan, yang ketiga tes, baik secara luring atau daring, dan atau yang keempat bentuk kegiatan lain yang ditetapkan satuan pendidikan. Portofolio yang dimaksud adalah portofolio berupa evaluasi atas nilai rapot, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Inilah 4 bentuk ujian yang diamanatkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Sedangkan bentuk ujian akhir sekolah untuk kenaikan kelas diatur dalam hal ke-7 Surat Edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Mulai dari yang pertama sampai yang keempat sama seperti bentuk ujian. Ada satu catatan, di mana ujian akhir sekolah atau yang biasa kita sebut dalam kurikulum 2013, penilaian akhir sekolah, untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya mari kita pahami dulu macam-macam penilaian portofolio. Dari segi isi, ada 2 jenis portofolio, yakni portofolio yang memuat seluruh hasil kerja, dan yang kedua adalah portofolio yang hanya memuat sebagian hasil kerja. Macam penilaian portofolio jika dilihat dari segi fungsi. Yang pertama, penilaian formatif atau diagnosis. Jadi fungsi portofolio sebagai penilaian formatif atau diagnosis. Itu yang pertama. Macam yang kedua adalah portofolio sebagai penilaian sumatif. Jadi itu jika dilihat dari segi isi dan dari segi fungsi. Nah, perbedaannya, jika portofolio digunakan sebagai penilaian formatif atau diagnosis, itu memuat seluruh hasil kerja siswa. Sedangkan kalau penilaian sumatif hanya menilai atau melampirkan sebagian hasil kerja siswa. Tujuan yang kedua, jika dilihat dari segi tujuan, penilaian formatif itu untuk melihat perkembangan pencapaian belajar siswa. Melihat perkembangan capaian belajar siswa. Tetapi kalau penilaian sumatif itu bertujuan untuk memberi penilaian atau menentukan kelulusan atau untuk seleksi. Jadi sangat berbeda fungsinya. Saya ulangi, kalau penilaian formatif untuk melihat perkembangan capaian siswa, tetapi kalau penilaian sumatif untuk memberi penilaian atau menentukan kelulusan. Itu perbedaan portofolio dilihat dari segi fungsi. Berikutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis penilaian portofolio. Ada 3 jenis penilaian portofolio. Yang pertama itu penilaian portofolio kerja. Yang kedua, penilaian portofolio dokumentasi. Yang ketiga, penilaian portofolio pilihan. Bagaimana cara menentukan bentuk portofolio? Bentuk portofolio itu ditentukan oleh tujuan dari portofolio itu. Yang pertama, apabila tujuan portofolio untuk memantau proses, maka cocok menggunakan portofolio kerja. Kalau untuk memantau perkembangan sekaligus menilai capaian hasil belajar siswa, maka portofolionya menggunakan bentuk dokumentasi.
Apabila tujuan hanya untuk menilai hasil akhir, maka gunakan portofolio pilihan. Sampailah kita pada materi inti penyiapan portofolio siswa. Bagaimana sih Bu menyiapkannya? Kita harus siapkan dulu sistematika yang kita sepakati bersama siswa. Contoh dimulai dari cover, kemudian kata pengantar, daftar isi, biodata diri, lembar persembahan, bab 1 cita-cita, bab 2 nanti hasil penilaian harian, bab 3 hasil penilaian tengah semester dan atau penilaian akhir semester, kemudian bab keempat hasil karya, bab kelima prestasi, dan yang bab terakhir penutup. Ini sistematika yang disepakati. Nah, untuk membuat cover paling tidak harus memuat judul, nama, kelas, asal sekolah, dan nama wali kelas. Untuk membuat kata pengantar, bisa berisi ucapan syukur, gambaran singkat portofolio, maksud dan tujuan portofolio, ucapan terima kasih, saran dan kritik, serta tempat dan waktu penyusunannya. Berikut contoh sampul atau cover portofolio. Nah, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 bahkan SMP, ini harus bisa membuat cover yang bagus. Untuk kelas 1, 2, 3 ya harus diberi contoh dulu. 4, 5, 6 diberi kebebasan. Nah, nanti akhirnya di SMP sudah pinter-pinter. Ini contoh kata pengantar tadi, harus memuat rasa syukur, kemudian menggambarkan isi portofolio, ucapan terima kasih, dan seterusnya. Berikutnya lembar persembahan. Biasanya kalau anak-anak SD ya persembahkan untuk orang tuanya. Nah, kalau untuk SMP ya mungkin untuk orang tua, untuk guru, untuk teman, dan lain-lain. Setelah lembar persembahan bab 1 cita-cita. Nah, cita-cita itu tidak hanya satu. Kita bedakan dari segi bidang. Misalnya agama, cita-citanya haji, terus masuk surga. Pendidikan sekolah di SMP negeri model terpadu ini kalau SD, kalau SMP ya sekolah di SMA, dan seterusnya. Berikutnya di bab 2 tadi disepakati hasil penilaian harian. Ini contoh penilaian harian dalam bentuk laporan percobaan, berarti penilaian kinerja. Di sini ada laporan percobaan tentang pembuatan magnet, nama kegiatan pembuatan magnet, tanggal percobaan tanggal berapa, nama siswanya siapa, kelas berapa. Alat dan bahan, magnet, paku dudur, jarum paku, kawat tembaga, dan kawat atau benda konduktor lainnya. Ini cara baterai, kemudian cara membuatnya. Ada yang digosokkan, ada yang yang kedua elektromagnetik, yang ketiga induksi. Ini penilaian harian kerja. Yang kedua laporan pengamatan. Berarti ini proyek. Proyeknya untuk mengamati kebun salak. Nah, ini disuruh menuliskan kalau baru kelas 4 atau kelas 5 ya cukup sedikit, kalau kelas 6 ya harusnya lebih banyak dari ini. Jangan lupa Bapak Ibu memberi penilaian dalam bentuk deskripsi, bukan dalam bentuk nilai yang di hasil kerja siswa, tetapi yang dimasukkan dalam daftar nilai tentu berupa angka. Berikutnya ini lembar soal ulangan harian yang dalam bentuk tes. Harapannya tidak melulu dalam bentuk tes tertulis. Jadi bisa kinerja, bisa produk, bisa proyek. Di bab 3 PTS atau UTS dan PAS atau penilaian akhir semester, akhir tahunan. Tidak harus berbentuk tes juga. Ini contoh UTS yang dituangkan jawabannya dalam bentuk apa ini, peta konsep, dalam gambar-gambar serta deskripsi. Ini juga, nah kalau UTS dalam bentuk seperti ini ya nilainya berarti secara tertulis. Kemudian penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahunan. Jadi kalau penilaian akhir semester ini ada unsur penilaian capaian perkembangan siswa, ada penilaian proses. Kemudian kalau penilaian akhir tahunan ya berarti tidak ada, hanya
untuk penilaian di akhir aja. Di bab 4 nanti ada hasil karya. Hasil karya ini bisa berupa peta konsep nama-nama nabi yang sudah ada dinilai. Jadi anak memilih karya terbaiknya. Ini menggunakan daun-daun yang sudah jatuh berguguran, bukan memetik dari pohon. Tidak ada yang memetik ini, tapi yang paling banyak adalah yang sudah jatuh berguguran, kita bentuk menjadi sebuah hiasan yang bagus. Kemudian ini yang dipilih rukun iman, ini karya terbaiknya, ini hiasan dinding ya, difoto di dinding. Ini produk 2 dimensi yang berbentuk ini, aturan makan. Karya-karya seperti ini dipilih sendiri oleh siswa yang sebelumnya sudah ditentukan apa aja aturannya oleh Bapak dan Ibu guru. Sangat membutuhkan kepercayaan, karena anak diberi kesempatan untuk memperbaiki hasil kerjanya. Ini contoh juga yang agama, ini contoh yang terkait dengan lingkungan. Nah, di bab kelima, prestasi, ini bisa memasang fotonya dikala memperoleh hadiah, piagam-piagamnya dilambaikan. Itu Bapak Ibu, sampai di bab terakhir penutup, anak juga dilatih untuk membuat kalimat penutup, kesimpulannya apa, dan saran-sarannya apa. Saya kira cukup jelas Bapak Ibu bagaimana menyiapkan portofolio. Semoga video ini bisa membantu Bapak dan Ibu guru dalam mempersiapkan ujian. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pesan saya, sebelum subscribe, lihat dulu minimal 1 menit. Dan jangan lupa tinggalkan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.